BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai gagalkan penyelundupan 2 ton sabu di perairan Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau. Upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut TNI AL di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Total barang bukti mencapai 1,9 ton narkotika terdiri dari 1,2 ton kokain dan 705 kg sabu dengan nilai taksiran mencapai 7 triliun rupiah. Dalam siaran pers Kemenko Polhukam disebutkan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bukti konkret keseriusan pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba lintas negara. Melakukan joint analysis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analysis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Tarawa yang dicurigai membawa narkotika sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Narkotika tersebut dicurigai akan didistribusikan beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, petugas BNN dengan didukung kekuatan penuh dari Ditjen Bea Cukai yang mengerahkan 2 kapal, yaitu kapal BC 20003 dan kapal BC 20007, dan didukung dari Lantamal 4 Batam yang mengerahkan 2 kapal tempur, yaitu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858. Dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut. Pada saat melewati perairan Indonesia, petugas gabungan berhasil menangkap dan membawa kapal tersebut ke dermaga Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri, dengan melibatkan komunitas intelijen dan penyidik-penyidik dari penegak hukum lainnya. Dalam pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotic Suppression Bureau NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kapten Tui alias Mr. Tan alias Jackie Tan alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat kurang lebih 2 ton ini dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih
8 juta jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini adalah kasus besar kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari. Saya ulangi agar dicatat dan diingat rekan-rekan semua para hadirin. Merupakan kasus besar yang kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama. Sebelumnya petugas Lantamal 4 Batam berhasil menangkap kapal De Aung Toe Toe 99 yang memuat narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 700 kg dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton, serta mengamankan 5 tersangka terdiri dari 4 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Thailand. Penanganan kasus ini telah diserahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut kepada BNN untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kepada tahap pengadilan. Dalam penanganan kasus ini, BNN juga telah melakukan joint investigasi dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal De Aung Toe Toe 99 yang bernama Kok Hau, seorang warga negara Myanmar. BNN juga akan segera menerbitkan red notice dan menempatkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Dari 2 kasus ini, petugas gabungan telah berhasil menyita barang bukti narkotika seberat kurang lebih 4 ton dengan mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Terkait barang bukti narkotika yang disita dari kapal Sea Dragon Tarawa, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratori untuk mengidentifikasi drug signature untuk menemukan adanya kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya, termasuk kasus penyelundupan narkotika dengan kapal De Aung Toe Toe 99 yang ditangkap oleh petugas Angkatan Laut pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu. Jumlah total barang bukti narkotika tersebut apabila diperhitungkan dampak kerugian dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan keamanan, maka nilai potensi kerugiannya sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan ukuran nominal. Upaya menyelamatkan aspek-aspek nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkoba dan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ukuran nominal finansial. Oleh karena itu, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman yang nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Kami ulangi, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. 2 kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar dan terjadi pada waktu berdekatan semakin menegaskan bahwa kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain.